Mohon dijelaskan, Nyi Ratu. Kami tidak paham. Mohon dijelaskan, Nyi Ratu. Kami tidak paham. Kalau Ratu Kidul sibuk mengurus kekacauan, pasti dia lupa dengan kutuk Nyi Wingit yang sekarang sedang berjalan ke Katumenggungan. Sekarang kamu mengerti, Nyi Ratu. Diceritakan, Sang Ratu Gendeng Permoni tertawa lebar karena mengurusi akan Laut Jawa terus-menerus, hingga Sang Ratu Gendeng Permoni puas dengan apa yang terjadi, dan Sang Ratu Gendeng Permoni diberitahu bahwasanya, utusan Sang Ratu Gendeng Permoni memberitahu bahwa di Kakutemenggungan Dewi Ayu Sekarsari sedang meneliti akan kebenaran dari Raden Bayu Samudro, hingga ia pun sangat-sangatlah terkejut dengan berita itu, dikarenakan Sang Patih dari Nyi Roro Kidul, Kondo Manik memberikan informasi tentang Bayu Samudro yang mana ia menjadi Nyi Birah dan mengingatkannya pada masa lalu Bayu Samudro, hingga ia ingin pergi ke tempat Sang Ratu Gendeng Permoni pun langsung ke tempat itu. Pergi ke Randu Alas oleh Cundo Manik, menemui Juragan Soco. Barulah Nyi Birah percaya. Apa yang menyebabkan Nyi Birah menjadi percaya? Nyi Birah melihat bukti berupa keranjang, popok, dan selimut bayi. Kurang ajar! Lancang kamu, Cundo Manik! Hah? Mata Belok, Hamba Nyi Ratu. ikut aku ke Katumenggungan. Aku harus melihat perkembangan apa yang terjadi dengan mata kepalaku sendiri. Sendiko dawuh, Nyi Ratu. Kalian tidak usah ikut. Hanya aku dan Mata Belok yang pergi. Sendiko dawuh, Nyi Ratu. Dan Ayu ada? Ada, Raden. Sedang di kamar menunggu Raden. Di kamar? Iya, Raden. Silahkan. Aneh. Kena kamu, Bayu Samudro. Dinda? Kanda? Kenapa Dinda tidak menyusul ke pendadaran Pandega di alun-alun? Pendadaran Pandega? Iya. Dinda kan janji untuk menyusul. Iya. Tiba-tiba Dinda merasa kurang enak badan. Mundur, Raden. Jangan teruskan, Raden. Di tempat lain, Sang Bayu Samudro pun mendatangi akan Sang Dewi Ayu Sekarsari, hingga ia pun sangat-sangatlah khawatir dengan Sang Dewi Ayu Sekarsari. Ia pun mendatangi akan kamarnya dan mendapati Sang Dewi Ayu Sekarsari sedang berbaring di ranjang, yang mana sang penjaga dari Bayu Samudro pun telah mendeteksi bahaya, hingga dia keluar dari Sang Dewi Ayu Sekarsari pun berubah menjadi seorang Nyi Brangah, hingga Bayu Samudro pun sangat-sangatlah terkejut dengan semua ini, hingga Sang Ratu Nyi Brangah menghajar akan penjaga dari Bayu Samudro, yang mana Sang Bayu Samudro pun juga terkejut, dan ia ditemui oleh Sang Nyi Brangah, dan tidak lama kemudian Sang Ratu Nyi Gendeng Permoni datang dan mengusir akan Nyi Brangah dan ia menyuruh untuk menikahi Sang Dewi Ayu Sekarsari. Ayo Nyi Brangah, keluar dari tempat ini. Tidak, lepaskan! Dinda? Ayo keluar.
Ayo Bayu Samudro, ikut aku ke Salolumuka. Tidak. Tidak, Branga. Bayu Samudro tidak akan kemana-mana. Ratu Gedeng Permoni, Jangan ganggu Bayu Samudro dulu, karena ia masih punya urusan denganku. Bayu Samudro sudah lama menjadi milikku. Ia akan kujadikan lelanangin ke Daton Branga. Tidak, ia harus menjadi milikku dulu. Tidak, ia sudah menjadi milikku. Nyi Ratu! Nyi Ratu! Hamba menemukan ini. Lepaskan aku. Nyi Bira palsu. Lepaskan. Maafkan hamba, Nyi Ratu. Memalukan. Ampuni hamba, Nyi Ratu. Hamba tidak sempat kabur ketika mata belok ini menemukan hamba, Nyi Ratu. Oh, jadi begini caranya Ratu Selolumutan masuk ke Katumbungan? Hah? Lepaskan. Lepaskan aku. Untuk kali ini, Nyi Ratu bersedia menukar Bayu dengan dia, bukan? Pugawati, kita pergi dari sini. Kamu lihat Bayu Samudro? Ratu Brangah memilih lari daripada harus berurusan denganku. Maka sudah sepantasnya lah kalau kau berterima kasih padaku. Nyi Ratu, haruskah aku berterima kasih padamu? Harus, karena kau sudah aku selamatkan dari niat jahat Ratu Brangah. Nyi Ratu, Sekarang dengar pesan pentingku. Begitu Ayu Sekarsari datang, dekap dan peluk dia. Sebab hanya dia calon istri yang akan membahagiakanmu sepanjang masa. Nyi Ratu, Sekarang tidurlah kamu. Jangan bangun sebelum Ayu Sekarsari yang membangunkanmu. Mata belok. Ya. Baringkan Bayu Samudro ke tempat tidur Ayu Sekarsari. Baik, Nyi Ratu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak, Bu, tidak apa-apa. Digisikan sang ibu Seto Satrio dan ibunya Dewi Tantri pun sedang mencari akan sang kakeknya, dan Seto Satrio, kepada Mata Sito dan menyuruh akan dirinya kepada Mata Sito untuk mencarinya dan sang Dewi Tantri pun juga khawatir dengan mereka berdua, hingga sang ibu dan Nyi Wingit pun khawatir kemana perginya mereka. Sekarang sangat berbeda, Bu. Apanya yang lain? Dulu Bopo masih sangat muda, dan keadaannya tidak seperti sekarang ini, Bu. Tidak seperti sekarang bagaimana? Kita sedang ada masalah dengan Katumenggungan. Kita juga ada masalah dengan Yunda, Loro Andini, dan Raden Sombo. Apa jadinya nanti kalau kepergian Bopo disangka sebagai mata-mata gisikan, Bu? Kamu terlalu berlebihan. Yang begini bisa saja terjadi, Bu. Bicara yang jelas. Kalau kau bohong, kuhajar kau nanti. Benar, Raden. Saya tidak bohong. Ada apa, Mata Sito? Kenapa dengan orangmu? Anak buah saya membawa berita buruk nih. Berita buruk? Berita buruk apa? Ayo bicara, sampaikan laporan. Bopo Surolangu dibawa oleh sekelompok berandal nih. Dibawa sekelompok berandal? Iya. Benarkan apa yang Tantri cemaskan, Bu? Tapi bopomu dibawa berandal, bukan ditangkap prajurit Katumenggungan atau diculik oleh orang-orangnya Raden Sombo. Apapun yang terjadi sama saja, Bu. Kasihan Bopo. Kita harus bebaskan Bopo dari para berandal itu. Kamu tahu kemana kira-kira para berandal itu membawa Bopo? Tahu Den Ayu. Kalau begitu antar aku ke sana. Kita harus tebus Bopo dari para berandalan itu. Mata Sitok, siapkan anak buahmu. Baik, dan ayo. Ayo, ikut aku. Hei, Tantri, apa yang akan kamu lakukan? Tantri, buat apa perhiasan ini? Untuk apa? Nyawa Bopo lebih berharga dari emas berlian ini, Bu. Doakan saya agar bisa menyelamatkan Bopo. Tidak, Tantri, kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu harus menunggu putramu. Seto Satrio punya urusan yang jauh lebih penting, Bu. Saya tidak bisa menunggu. Sampai nanti. Dasar keras kepala kamu. Kau benar-benar tidak bisa diatur. Berhenti, hentikan kereta. Ada apa, Den Ayu? Kenapa berhenti? Aku masih perlu bukti lagi, Nyi. Den Ayu masih perlu bukti lagi. Aku harus ke Randu Alas untuk menemui Juragan Soco. Apa itu masih perlu? Iya.
Aku mau lihat keranjang, popok, dan selimut bayi itu. Tapi Randu Alas lebih jauh dari rumah saya sepuh. Perlu waktu setengah hari untuk sampai di sana, Gusti. Aku harus ke sana, Nyi. Di goa di tempat Nyi Brangah sang anak Dewi Tantri, sedang menunggu sang penunggunya bersama dengan Mata Sito, hingga ia menawarkan sesuatu agar membebaskan sang ayahnya dan menukarnya dengan emas permata, dengan peti, hingga sang Mata Sito mempunyai akan reng dan pada akhirnya rencana itu berhasil hingga sang Mata Sito menghajarnya dengan babak belur, hingga ia pun sangat-sangatlah senang dan tidak gagal merebut kembali akan sang kakeknya Seto Satrio, hingga juga ia mendapatkan akan emasnya dan tidak rela rupanya, emas itu direbut oleh sang Mata Sito, mereka pun kembali ke Gisikan. Hei, bawa peti itu. Setelah kulihat isi peti itu, cocok dengan keinginanku, akan kubebaskan Surolango. Bagaimana Mata Sito? Kita ikuti tidak permintaannya. Biar saya yang bicara. Keluarkan dulu Bopo Surolango, baru kita bisa tawar-menawar. Kalau saya sudah melihat bukti bahwa Bopo Surolango masih hidup, perlihatkan dulu isi peti itu. Ayo taruh di tanah, dan kalian cepat mundur. Lihat peti ini, penuh dengan perhiasan emas. Bawa Surolango keluar! Bapak! Tenang, Den Ayu, tenang. Kasihan Bopo. Kamu mau memeras anakku, Ganalirangu? Lepaskan! Ku dengar anakmu sangat menyayangimu, Surolango. Apa salahnya ku peras dia? Untuk keselamatanmu. Ngajar! Lepaskan dia, dan kalian cepat masuk. Mana? Bopo. Apa-apaan ini ya? Iya. Hei, cepat keluar! Bantu aku! Kamu hebat, Mata Sito. Strategimu pantas diacungi jempol. Ini semua atas persetujuan Den Ayu, Bopo. Hanya dengan cara ini, saya bisa menolong Bopo. Maafkan Bopo, Tantri. Bopo telah membuat kamu susah. Tidak apa, Bopo. Yang penting Bopo harus pulang. Ya. Ayo. Maafkan saya, Gusti Ayu. Kalau pada waktu itu kami tidak menyerahkan keranjang, popok, dan selimut bayi ini pada Nyi Bira. Karena barang-barang ini sangat berarti buat kami. Saya mengerti. Tapi maafkanlah saya kalau saya terpaksa memintanya. Karena barang ini sangat berharga. Sekarang kami rela memberikannya, Gusti. Terima kasih, Wuk Soco. Terima kasih atas kerelaannya. Iya, Gusti Ayu.
Kenapa Dinda mengajak bicara empat mata dengan Yunda? Yunda, jawablah dengan jujur. Apakah sudah pantas Dinda menjadi Ratu Segorolor, Yunda? Kenapa Dinda bicara seperti itu? Sejak kedatangan Yunda ke Segorolor, terasa sekali bahwa Dinda ini belum apa-apa, Yunda. Tidak. Tidak, Dinda. Dinda tidak boleh punya perasaan seperti itu. Yunda lihat, Dinda telah melaksanakan pemerintahan dengan baik. Segorolor tenang, setenang lautnya. Iya, Yunda, tapi Kalau belakangan ini terjadi huru-hara di sana-sini, ternyata itu ada hubungannya dengan Laut Kidul. Tugu Wasesa palsu misalnya. iya, Yunda, geger Tugu Wasesa palsu memang karena ulah Ratu Gedeng Permoni. Begitu juga dengan penyerangan yang tak beralasan ke pertapan Sabto Samudra. Tapi untuk apa sebenarnya Ratu Gedeng Permoni melakukan semua itu? Itulah, sampai sekarang Yunda belum tahu. Dan kelihatannya pertemuan empat mata ini juga saat yang tepat buat Yunda mohon pamit. Dinda, Yunda harus kembali ke Laut Kidul. Iya, Yunda. Terima kasih atas segala yang telah Yunda berikan pada Dinda. Dan terima kasih karena telah mengantar Bagus Torodipo dan Roro Deno ke sini. Mereka adalah putramu dan menantumu, Dinda. Mereka berhak untuk berbahagia di sini. Iya, Yunda. Tetapi mereka juga berhak memilih dan menentukan masa depannya sendiri. Dinda benar. Mereka pasti akan kembali ke darat. Karena di sanalah dunia mereka yang sebenarnya. Di tengah perjalanan pulang, Sang Dewi Ayu Sekarsari dihadang oleh para buyas suruhan Brangah, hingga Sang Senopati Kondomanik langsung menghadapi akan para utusan Ratu Brangah, hingga ia pun sangat-sangatlah terkejut dengan yang terjadi. Dengan mudahnya Sang Senopati Kondomanik menumpas akan mereka. Denayu, apa yang harus kita lakukan nih? Iya, Denayu. Kembali ke tempatmu, atau ku telanjangi siapa kamu sebenarnya. Cundamanik, kenapa kamu ikut campur? Maju, bunuh dia. Bagaimana? Mau diteruskan? Mundur! Cukup. Kalian boleh kembali ke tempat kalian. Siapa yang menolong kita, Nyi? Haruskah kita mengucapkan terima kasih padanya? Tentu saja, Den Ayu. Kita memang harus berterima kasih padanya. Ayo kita turun. Tidak perlu. Silahkan jalan. Saya akan mendorong laju keretamu dengan aji angin Sewuku. Terima kasih. Kusir jalan. Sendiko Dawu. Keterlaluan kalian. Kalau membunuh Ayu Sekarsari yang tanpa pengawalan saja kalian gagal. Cundamanik dan para prajuritnya yang membuat penjegatan itu gagal, Nyi Ratu. Benar yang kudengar ini, Budak Sari? Benar, Nyi Ratu. Benar yang kudengar ini, Sardulo? Iya, Nyi Ratu. Cundamanik dan para prajuritnya telah membuat penjegatan gagal. Kurang ajar. Baik, hari ini kamu boleh membusungkan dadamu, Cundamanik, karena kemenanganmu. Tapi tunggu pembalasanku nanti.